kita baiknya. Suka kita. Mari kita mau satukan hati kita. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sebentar. Selamat sore buat Pastor Maria, Pastor Yonas, Mama Pelangi, DJ Ike. Tuhan Yesus berkati. Kita mau sebentar, kita mau pujikan pujian. Kita mau menyembah dulu sebentar. Kita mau sediakan hati kita untuk menyembah. Percaya itu bukan kekuatan gagah kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, pujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu, segala pujian hanya bagi Engkau. Kau begitu mengasihi setiap kami Bapa. Kami mau melihat hati kami untuk senantiasa menyembah Engkau, untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa bertata di atas pujian kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya untuk memuliakan Engkau. Kami hanya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kau sungguh baik, sungguh senantiasa luar biasa. Oh Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Bapakku
sukacita. Kita katakan satukanlah hati kami. Beri salam satu dengan yang lain. Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sukacita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Mari kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan dan Rajaku,
yang mau saksi untuk maju di depan? Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang mau bersaksi. Ada? Esther. Oh iya. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan untuk bisa menyaksikan cerita kasih Tuhan. Saya ingin mengajak rekan-rekan saya, tim untuk memuji Tuhan. Kita akan memujikan Tuhan kita. Saya merasa bersyukur karena Tuhan selama ini memberikan kekuatan kepada saya. Mungkin saudara-saudara tidak tahu bahwa saya ini untuk pasangan masih belum sama, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk saya tetap melangkah di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, anak-anak juga mulai kecil saya bergumul untuk berdoa supaya mereka juga bisa mengenal Yesus. Tuhan itu sangat baik. Bersama rekan-rekan saya, Tuhan berikan saya kekuatan untuk tetap melangkah di dalam Tuhan sekalipun banyak tantangan yang saya hadapi. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Dan saat ini saya ingin memujikan Tuhan bersama teman-teman karena saya bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya.
Tuhan, penuh semangat. Yesus kekasih jiwa kita. Kita disayang oleh Tuhan. Semua disayang oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak disayang sama Tuhan. Kita harus persiapkan hati untuk sebentar kita mendengar firman Tuhan. Kita pujikan pujian waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pasti waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah menjawab lebih cepat atau terlambat. Tuhan mesti menjawab tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu yang terbaik, jawaban Tuhan yang terbaik untuk semua. Apapun yang menjadi masalah kita percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. Terus jalan kita.
hanya waktumu yang terbaik buat kami. Karena waktu Tuhan pasti waktu kami. Waktu kami bukan waktu Tuhan. Rancanganmu pasti rancangan kami. Dan kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar hamba-Mu akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu Bapa. Biarkan firman yang akan kami sampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan ruangan ini dengan kuasa-Mu, sehingga kami yakin percaya atmosfer surgawi-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap saudara-saudara kami yang hadir, opa, oma, tante, om, semua Engkau berkati Tuhan. Sehingga pulang sore hari ini mendapatkan jawaban yang dari Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kuasa lawatan Tuhan yang baru sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Bapa, agar setiap firman tidak terlepas dari pandangan kami, sehingga kami menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Selamat sore. Bertemu dengan saya lagi. Hari ini, kemarin dadakan Pastor Wijaya telepon kita waktu kita pulang dari Ngantang, saudara. Besok suami saya akan pulang. Dan hari ini kata Pastor Wijaya, bisa nggak ngisi tempat kita? Oh baik, besok kami kabari karena kami belum mendapatkan tiket. Dan kami sudah punya pandangan bahwa suami hamba kan harus melaporkan paspor yang baru ke imigrasi. Jadi kemarin itu emailnya dihacker. Emailnya dihacker, tidak bisa dipakai 2 hari. Habis dipakai kita bisa dibuka lagi, tidak bisa lagi dihacker. Jadi agak lambat. Seharusnya hari ini sudah terbang ya. Sudah di Australia harusnya. Karena menunggu laporan paspor yang baru itu, kita laporkan ke Australia, ke immigration supaya online. Jadi begitu masuk sudah tahu kalau paspor baru begitu. Jadi puji Tuhan, semua kemarin malam dibetulin, dikerjakan Pak Yonas, Paspor Yonas sendiri. Jadi sudah berjalan lancar dan siang hari ini sudah bisa dilaporkan. Tepat sekali lagu itu saudara, bukan suatu kebetulan. Sore hari ini tema yang akan saya bawakan adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kebetulan tidak? Tidak kebetulan. Sampai saya tidak memberitahu juga Pastor Wijaya apa firman yang akan disampaikan. Saya pun tidak memberitahu. Kita akan memberikan surprise supaya firman sore hari ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 3 cara, 3 janji dalam menunggu Tuhan. Cara menunggu janji Tuhan ada 3 cara. 3 cara untuk menunggu janji Tuhan. Ada sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan, indah sekali lagunya itu. Tapi apakah seindah yang kita lakukan setiap hari? Tidak seindah itu. Lagu itu indah kalau kita pujikan, kalau kita naikkan, indah sekali kita mendengarnya. Tapi saudara, kita melewati banyak cobaan, tapi tetap percaya bahwa Yesus akan menyertai saudara. Amin. Sampai kapan. Waktu yang saya doakan adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rencana kita bukan rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan pasti rencana kita. Dan waktu Tuhan pasti waktu kita. Kadang kita menunggu, kapan ya doaku dijawab sama Tuhan. Kapan ya kok saya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan belum dijawab. Kenapa? Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menantikan jawaban doa saudara. Tapi satu yang pasti, menurut waktu Tuhan, semua akan berjalan jauh lebih baik dari rencananya.
Kadang-kadang kita fokus satu lembar ini, saudara, putih semua. Tapi saudara fokus dengan satu doa yang belum dijawab adalah titik spidol. Tak. Pasti orang setiap kali berjalan ini putih, pasti fokus dengan titik itu. Titik itu adalah doa yang saya umpamakan belum terjawab. Tapi yang putih ini adalah berkat Tuhan semua yang sudah diberikan buat kita. Bisakah kita mengucap syukur? Karena tetap mengucap syukur sekalipun doa saudara belum dijawab. Hanya satu titik ini saja. Tapi Tuhan memberikan berkat yang lain melalui jalan yang lain. Kadang-kadang saya tuh minta ini loh Tuhan, tapi Tuhan memberikan jalan yang lain lagi, berkat yang saudara tidak menanti-nantikan, tapi diberikan berkat itu luar biasa sama Tuhan. Amin. Jadi jangan fokus dengan titik yang hitam spidol tadi ini, saudara. Oma, opa, tante, jangan fokus dengan titik ini. Saudara tetap naikkan syukur, berdoa, menyembah, memuji Dia seperti Bapak kita. Kalau kita punya bapak, punya ayah, punya papa, punya papi, kita terus merayu terus. Dengan apa rayuan itu? Dengan doa kita muji Dia, menaikkan syukur, puji-pujian. Karena Tuhan suka dipuji, Tuhan kita itu suka disembah. Kalau saudara menyembah terus, memikirkan Tuhan, maka Tuhan itu akan memikirkan saudara. Amin. Pasti. Karena Tuhan kita tidak mau berhutang. Pikirkan Tuhan terus, naikkan pujian di saat kita mempunyai waktu yang longgar, waktu yang kalau kita ada datang malam hari berdoa pribadi kepada Tuhan. Lakukan itu terus, puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia terus, menyanyikan dengan syukur, bersyukur. Maka Tuhan akan membuka jalan yang terhambat tadi. Tapi satu, fokus pada apa, bukan apa. Bukan apa, fokus pada apa, bukan apa. Yang pertama, ada 3 janji tadi. Yang pertama ini fokus, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, fokus pada apa, bukan kapan. Kadang-kadang kan tadi saya katakan, kapan ya doaku dijawab? Kapan ya semua ini selesai? Tuhan memberikan sesuatu, kadang-kadang memberikan suatu masalah itu supaya apa? Kita tetap dekat, melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak diberi masalah, tidak diberi sesuatu ujian, maka kita akan santai. Sebagai oma, opa, om, tante, pasti selalu berdoa buat anak cucu, buat keluarga besar, dan buat teman saudara seiman kita, dan berdoa buat penginjilan, berdoa buat hamba Tuhan. Pernahkah oma opa merasa frustasi karena sesuatu yang diinginkan terasa begitu lama sekali ditunggu? Di dalam Mazmur 37 ayat 5, Mazmur 37 ayat 5, ada yang bisa membantu membacakan? Mazmur pasal 37 ayat 5, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Amin. Di sini dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini tantangannya, kalau om, tante, opa, oma sudah menyerahkan total itu berarti kita melemparkan suatu masalah jauh sekali. Itu menyerahkan kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah diserahkan, jangan dipikir lagi. Kalau sudah diserahkan, jangan dipikir lagi. Doaku dijawab gak ya? Terus kapan ya? Kalau sudah di sini di Mazmur dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak di dalam setiap masalah kita, bertindak di dalam setiap pergumulan kita. Jadi kalau kita sudah menyerahkan total, jangan diingat digandoli. Jangan digandoli lagi.
terus doakan terus. Setelah berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas buat orang percaya kepada Tuhan. Betul? Amin. Percaya kepada Tuhan. Maukah kita percaya akan janji Tuhan? Tetap terwujud dan berdoa terus dan bersyukur terus. Naikkan doa. Jangan saudara sampai frustasi lelah karena doa belum dijawab. Kapan ya? Mungkin saudara tatkala tidur pagi hari berdoa, setelah itu malam hari berdoa, pagi hari doa itu dijawab. Kan tidak ada yang tahu kapan. Yang saya tanya tadi kapan? Fokus. Jangan fokus pada satu, tapi fokus pada apa dan bukan kapan. Kapan. Percaya. Di sini dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Jadi kalau sudah kita menyerahkan total, berarti Dia akan bertindak untuk om, tante dan semuanya. Akan bertindak. Mungkin sekarang saat ini mungkin ya kita mendoakan cucu, mendoakan menantu yang belum menikah. Kok tidak menikah ya? Kok tidak ini ya? Mungkin ada waktu Tuhan yang terbaik diberikan buat anak cucu kita. Kalau kita paksakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan membahayakan. Betul nggak? Dipaksakan untuk menikah, dipaksakan untuk bertindak sesuatu yang tidak sesuai. Apapun yang saudara saat ini tunggu, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Daripada terjebak tadi sesuatu yang tidak baik, kita paksakan, maka kita akan terjebak di dalamnya. Lalu gunakan waktu yang ada untuk terus bertumbuh dan berbuah. Yang waktu yang ada saat ini, apa yang bisa saya lakukan ya? Berdoa buat visi misi Tuhan, itu yang utama. Saya katakan tadi, kalau saudara sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan saudara. Amin. Ajak teman-teman terus fokus mencari Tuhan, bukan mencari apa dan kapan. Cari Tuhan terus sampai berkemenangan. Yang kedua, sekarang minta kekuatan dari Tuhan untuk menunggu. Tatkala saudara menunggu, minta kekuatan doa, minta kekuatan dari Tuhan. Apa itu? Kekuatan dari doa Tuhan adalah berdoa, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Menunggu bisa menjadi proses yang melelahkan, tapi saudara tidak sendirian. Saudara ada Tuhan dan Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Tuhan berjanji akan memberi kekuatan saat kita letih dan lesu. Tatkala saudara, Tuhan, kok rasanya saya capek sekali, berikan kekuatan yang baru buat saya. Kalau saudara meminta dalam nama Yesus, kekuatan yang baru itu akan hadir di tengah-tengah saudara dan hidup saudara. Seperti di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 bisa dibaca. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Menanti bisa terasa berat tanpa kekuatan dari Tuhan. Namun Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu berjalan sendiri, apalagi menanggung semuanya sendiri. Jadi dalam masa menunggu kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan untuk bertahan sampai pada waktunya tiba. Percaya? Saya pernah mengalami menunggu beberapa bulan. Dalam penungguan saya waktu itu saya sakit, saudara. Saya pernah terkena tumor payudara, itu kecil sekali, serasa sebiji jagung. Tiba-tiba lambat laun
tumor saya dari sebiji jagung itu menjadi satu jempol jari. Kemudian jempol kaki telur puyuh. Dan membesar lagi seperti telur kampung. Bagaimana? Kita pasti khawatir. Tuhan, saya berdoa, sudah berdoa, Tuhan, kapan tumor saya ini kecil? Saya berdoa, Tuhan, ampuni saya bila sesuatu kesalahan yang saya alami. Akhirnya tatkala saya menunggu Tuhan memberikan hikmat pada saya, karena saya mencari Tuhan, saya berdoa mengucapkan terima kasih Tuhan buat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kenapa? Tuhan akan melakukan sesuatu agar iman saya percaya kepada Tuhan total, bukan setengah-setengah yang saya katakan tadi, total. Saya berdoa dalam nama Yesus. Terus akhirnya saya memuji Tuhan, bersyukur, menaikkan pujian, berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada saya atau apa? Hanya puasa. Saya puasa, oke, baik Tuhan. Saya akan ambil bagian puasa 40 hari. Hari yang ketiga 28 tumor pun tergeser tidak. Tetap utuh seperti telur ayam kampung. Tapi saya berdoa terus. Saya tidak putus asa. Saya doa setiap saat ada waktu, saya lari, saya di kamar saya berlutut. Saya berdoa, memuji Dia, menyembah Dia, tetap bersyukur. Dalam bersyukur itu hari ke-32 tumor saya tetap utuh. Ke-33 hari malamnya, pagi hari saya bangun setelah saya berdoa tengah malam. Tiba-tiba tumor saya yang tadinya segede telur kampung itu mengecil, mengecil sekali. Dan saya berdoa terus, terima kasih Tuhan, ampuni saya. Beri saya pada saat saya menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pernah saya tantang. Tuhan, kalau Engkau hidup, Engkau ada buat saya, sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya saat tumor saya mulai mengecil, saya minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Engkau selalu ada buat saya. Engkau selalu saya nanti-nantikan dalam doa saya. Kalau iman percaya kita kepada Tuhan Yesus total, kalau kita berdoa total, maka kita melemparkan sesuatu yang total itu, maka iman kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja saat saudara dalam mengalami masalah yang berat. Sampai puasa 40 hari tumor saya mengecil, 2 bulan, 3 bulan, dan tidak ada saya scan, saya ronsen itu. Beri kemuliaan itu. Tatkala kita menunggu-nunggu, lakukan sesuatu, minta kepada Tuhan, beri kekuatan buat saya. Beri satu firman yang membuat saya kuat, membuat saya mengalami perubahan dalam iman saya. Tuhan memberikan satu firman Tuhan yang memberikan kekuatan saya. Apa tahu saudara? Besar imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Jadi saat ini tidak usah putus asa. Tidak usah kenapa doa saya belum dijawab. Kenapa saya menanti-nantikan Tuhan terus. Dan dalam doa-doa saudara, Tuhan tidak sendiri, saudara tidak sendirian. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saya mengalami perubahan demi perubahan, mengalami begitu besarnya Tuhan mengasihi saya, sehingga tanpa operasi tumor di payudara saya hilang total. Jadi saat ini apapun masalah saudara, pergumulan saudara, yakin percaya bahwa Tuhan itu akan menemani saudara sampai akhir zaman. Dikatakan percaya yang ketiga dan beriman bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kadang kita meragukan seperti saya tadi. Tuhan, kalau Engkau ada, sembuhkan saya. Saya setengahnya seperti kayak meragukan Tuhan. Saya sudah berdoa, berpuasa, saya sudah menyembah Dia terus menerus, tapi Tuhan itu masih sedikit meragukan iman saya, bahwa percaya dengan imanmu Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Saat ini apapun problem masalah saudara, penyakit saudara, ujian dalam kehidupan saudara, percaya, serahkan total kepada Tuhan. Dia akan bekerja, bertindak. Kapan? Ya itu waktunya Tuhan, saya tidak tahu.
iman saudara yang akan memberikan pemulihan. Iman saudara yang akan memberikan kekuatan yang baru. Kalau berdoa meminta kuasa dengan mengucap syukur, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28 memberikan jawaban buat kita semua. Ayo Nadia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Allah. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak usah dipaksakan. Kalau kita mengucap syukur dan memuji Dia, menaikkan pujian, berdoa terus. Jangan sudah menaikkan doa dan berdoa terus tapi masih dipegang, masih digandolin, dilepas kepalanya, ekornya dipegang. Kalau sudah total, karena apa? Itu yang menjadi konsekuensi kita. Kalau kita sudah menyerahkan total, maka Roh Kudus akan bekerja. Sesuatu yang lama tidak bisa bersatu dengan yang baru. Yang baru akan bekerja, yang lama akan berlalu. Makanya sesuatu yang lama apa? Itu sesuatu yang lama ada tebiat-tebiat kita yang lama. Sesuatu yang sampah-sampah yang ada dalam hati kita yang lama harus dibuang jauh-jauh. Supaya apa? Roh Kudus bekerja dalam setiap masalah saudara semuanya. Supaya bekerja. Kalau kita lepaskan, tadi saya bilang kepalanya, buntutnya dipegang. Bagaimana Tuhan mau bekerja? Bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Dan ketika kita mempercayai dan beriman kepadanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada kita. Kita tahu janjinya yang luar biasa. Maka Ia akan bertindak dalam segala sesuatu. Akan bertindak. Kapan itu pastor? Ya terserah Tuhan. Terserah iman yang kita bawa kepada Tuhan. Menunggu tetap dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita, yang saya katakan tadi. Tapi jika kita fokus kepada janjinya, meminta kekuatan untuk menunggu. Apa itu kekuatan? Roh Kudus akan bekerja. Kalau oma-opa meminta Tuhan bekerja dalam hidup saya, kita akan menyadari bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita nggak dikasih masalah, kita akan santai tidur, makan apa, kita akan santai pergi enjoy, pergi ke mall kemana. Tapi kalau kita dikasih masalah, pasti akan sering kita datang kepada Tuhan Yesus. Jangan menghindar dari setiap masalah. Saya pun ada masalah. Suami saya pun ada masalah. Saudara punya masalah. Jadi masalah saya tidak sama dengan masalah saudara. Begitu juga sebaliknya. Jadi mari kita percaya dan beriman bahwa Tuhan adalah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Setiap langkah kita di dunia ini lebih bermakna ketika kita mengerti dan mengimani satu hal. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Juga mari kita pegang di dalam Roma ayat terakhir ini. Roma 12 ayat 12. Yang terakhir, Roma 12 ayat 12. Saya cepat ya, kesaksiannya sedikit aja. Roma 12 ayat 12. Baik, baca. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, harus dengan apa? Sukacita. Kalau kita merengut,
atau kita tidak ada sukacita, bagaimana Tuhan mau bekerja? Tetap bersukacita, bersabar, dan di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah sumber kehidupan kita. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Beriman lebih lagi supaya kekuatan yang baru ada tinggal bersama saudara. Yang lama buang jauh-jauh, sampah-sampah yang tidak berguna buang jauh-jauh. Supaya apa? Yang baru akan datang. Amin. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan panggil. Haleluya, puji Tuhan. Saya tambah sedikit tentang kesaksian waktu Tuhan adalah terbaik. Saudara, waktu kecil saya pernah berdoa ya. Saya punya saudara adalah 4, saya nomor 4, saya anak nomor 4, yaitu laki sendiri. Mama saya selalu sayang sama anaknya perempuan yang pertama. Yang kedua dititipkan sama opa, dan yang ketiga disayang juga. Tapi saya bersyukur papa saya sayang sama saya, sehingga saya disuruh saudara-saudara untuk menjaga saya 3 orang. Nah, mama saya, papa saya selalu berdoa begini, supaya anak-anak ini doakan ya, semua doakan. Tuti sehat, Ida sehat, Hana sehat, Yona sehat, semuanya. Tuhan, ini rasanya mama saya ini pilih kasih gitu. Saya minta doa, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya biar Engkau beri sakit Tuhan, supaya mama bapak saya sayang sama saya. Dijawab nggak saudara gitu? Ya, saya sering berdoa, nggak pernah dijawab-jawab Tuhan. Karena doanya mama saya sama bapak saya yang dijawab Tuhan. Saya sehat dan kuat, padahal saya punya penyakit asma, tapi nggak pernah kambuh-kambuh Tuhan. Mama saya berdoa supaya saya sehat, semua sekolahnya ya diberkati semuanya. Nah, saya berdoa supaya sakit, tapi nggak pernah sakit. Pernah nggak saudara minta berdoa supaya sakit? Ya? Waktu kecil pernah? Nggak pernah, termasuk saya sendiri, saudara orang hebat ya. Ini saya jujur. Nah, saya pernah menghadapi jemaat di situ. Ya, begitu jemaat itu setiap mendoakan di Australia sana, mereka selalu saya tanya, anak-anaknya bilang sama saya, Prof, tolong doakan supaya ini bobok atau nenek saya ini cepat dipanggil Tuhan. Bilang gitu. Semua anak-anaknya, kenapa? Aduh, saya repot sekali ngurus ini. Bobok ini bilang gitu. Saya tanya, Prof, bagaimana? Kok kelihatannya semangat-semangat katanya. Ya, saya ingin sembuh, Prof, dia bilang gitu. Doakan saya supaya sembuh. Akhirnya, waktu anaknya minta doa, Tuhan tolong sama dia, sembuhkan dia dengan imannya dia, sesuai dengan Lukas 8:48, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Amin. Saya bilang begitu, akhirnya kita doakan dengan imannya dia sehat hari itu. Tidak menunggu berapa menit, saya mau minta makan, saya minum, saya mau pulang sama Prof, dia bilang gitu. Luar biasa, beri kemuliaan Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan. Ada juga anaknya yang kesaksian yang kedua, sebaliknya anaknya ini gandolin, orang Jawa bilang apa? Dipegang terus, sehingga ibunya kepingin cepat-cepat, saya mau ketemu sama Tuhan, saya bilang gitu, saya mau pulang ke surga. Tapi anak cucunya gandolin mereka. Yang pertama tadi mereka minta saya ulang lagi sebelum ini. Yang pertama minta anak-anaknya minta pulang supaya cepat dipanggil, katanya ngerepotin. Tapi kenapa? Mamanya belum mau, omanya ini, oma itu bobo ya. Bobonya itu tidak mau cepat pulang. Kenapa? Karena anak saya masih bukan itu suka itu berantem masalah harta. Nanti siapa yang akan menguasai? Nanti kalau saya tinggal, siapa yang akan bagi? Ini bagus. Tapi setelah mereka sembuh 3 bulan semua sudah damai, omanya pulang. Puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, anak cucunya minta supaya emaknya ini ingin pulang ke surga. Ya. Anak-anaknya minta, yang pertama tadi anaknya supaya pulang ke surga, yang kedua anak cucunya tidak mau. Kenapa saking sayangnya? Karena kenapa? Yang kedua, anak-anaknya ini sukses semuanya. Karena berkatnya, kalau bisa emak saya, bobo saya ini hidup
1000 tahun dia bilang begitu. Tapi apa nih bilang? Emak ini bilang tugas saya sudah selesai. Saudara, apa yang terjadi di sini? Tugas saya sudah selesai. Saya bilang sama anak cucu, menantu, relakan karena emak sudah siap untuk pergi. Saya bilang, mereka menangis semua. Kenapa? Kalau kamu kandolin, mereka sulit untuk pergi. Pernah nggak saudara melihat orang yang begitu sulit sekali? Kan kenapa? Saking sayangnya. Tapi emak ini sudah merasa berhasil untuk anaknya damai, hidup semua rukun, yang ini sampai menggandoli tidak boleh, kalau bisa hidup lebih lama lagi. Saya bilang kalau mau hidup lebih lama lagi, nanti kalau sudah meninggal itu diawetkan aja mayatnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikubur di tempat yang indah sekali. Itu saya bilang mereka ingin cepat pulang. Saya bilang begitu. Coba relakan. Setelah menangis dia rela di Zoom, akhirnya dibisikin, oke, Mak, saya akan pulang. Saudara, kita lihat dua hal tadi, ya, bahwa kalian di sini, emak-emak, ya, oma-oma, kalian berharga. Amin. Tidak ada orang tua yang tidak berharga. Yang pertama tadi punya rencana Tuhan supaya anaknya damai. Setelah damai dia pulang. Biarlah kalian hari ini oma opa, kalian adalah merupakan orang tua yang berharga di hadapan Tuhan. Amen. Kalian adalah orang sangat berjasa. Kalau anak-anak masih belum sayang kepada saudara, mari kita doakan Tuhan bisa mengubah hati. Yeah. Tuhan bisa mengubah hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, siapa yang ingin didoakan tolong angkat tangan saja. Angkat tangan di tempat saya doakan. Ya, ada. Ya. Tuhan, lihat tangan-tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang lain? 12 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, lihat tangan-tangan yang sudah mengangkat tangan kepada Tuhan sebagai penyerahannya Tuhan. Tuhan, waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Oma-opa yang dipakai Tuhan, hari ini adalah oma-opa yang takut akan Tuhan, senantiasa mencari dan mencari Engkau Tuhan. Oma-opa yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka dari Tuhan Yesus, hibur dia tatkala dia susah, tatkala dia mengalami masalah, tatkala mereka tinggalkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hari ini Tuhan Yesus sayang kepada oma dan opa. Maka dari Tuhan Yesus, setiap oma opa yang sakit, di dalam nama Yesus, Engkau yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan, dan Engkau bangkit, dan kebangkitan-Mu ada sempurna. Biarlah tubuh sempurna yang dari Tuhan Yesus mengalir kehidupan oma opa Tuhan. Jamah setiap kami masing-masing malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Memberkati tempat pelayanan ibadah tempat ini, baik hari Selasa, hari Rabu tempat ini. Setiap oma opa boleh menjadi berkat. Bahwa oma opa di tempat ini sangat bermakna. Mereka boleh menjadi berkat. Mereka sangat disayang oleh Tuhan. Tuhan menggendong mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati Pastor Wijaya dan Ibu tempat ini Tuhan. Engkau tolong, biarlah hikmat, marifat, kebijaksanaan, pewahyuan turun atas yang untuk memimpin oma opa ini, untuk senantiasa mengasihi mereka dengan kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu Pastor Maria yang sudah menyampaikan. Urapi kami semuanya. Hari ini kami boleh pulang dengan berbeda. Mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami jawaban yang dari Tuhan. Setiap pergumulan dijawab oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, pertama terima kasih buat Pastor Maria juga Pastor Yonas. Nah, ini nanti besok atau mungkin lusa Pastor Yonas akan kembali ke Australia.
Ya, ini komunitas sudah sering dilayani ya sama Pastor Yonas, juga Pastor Maria. Terus ini saya berharap Pastor Yonas ini menganggap kita semua ini benar-benar jadi opa dan oma. Jadi opa dan oma yang tadi sudah disampaikan melalui kesaksian bahwa doa orang tua itu luar biasa buat anak. Amin. Saya pun juga dulu pernah ngalami. Saya bukan didoakan papa saya, tapi papa sudah meninggal, waktu itu doakan mama. Memang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya berharap nanti yang saya panggil nanti maju ke depan, ini anggap anakmu yang mau berangkat ya untuk pengembalaan di Australia, untuk satu misi yang khusus buat Pastor Yonas. Supaya semua lancar, sukses, nggak ada masalah, terfokus untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi sini saya panggil untuk anggap seperti oma-oma, tapi saya undang untuk bangkit berdiri semua. Bu Ana Wicat bisa maju, Bu Marta bisa maju, Bu Gunawan bisa maju. Ini anggap oma-omanya Pak Yonas yang memberikan berkat doa yang luar biasa. Saya undang untuk Pastor Yonas bisa maju ke depan. Saya panggil opanya Pak Gunawan ya, tadi sudah pesan doanya yang singkat tapi benar-benar bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi berkal buat Pastor Yonas untuk kembali ke Australia. Om John, ayo silakan maju. Mari Pastor Yonas. Gantian ya nanti doanya, Miki. Gantian. Oke. Jemaat-jemaat yang lain saya undang untuk bangkit berdiri. Kita telah diberikan suatu kuasa yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita percaya Roh Kudus bahwa kuasa kita pribadi, lepas pribadi sangat-sangat luar biasa untuk memberikan doa kepada sesama kita, Profesor Yonas, untuk besok berangkat dan kembali untuk melakukan pengembalaan dan tugas yang mulia untuk membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yakin bahwa kuasa tangan dari kita adalah kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus, akan memberikan doa yang sangat luar biasa. Saya undang untuk hamba-hambanya maju, oma-oma, opa bisa maju ke depan, bisa maju ke depan, lebih dekat om, lebih dekat om, lebih dekat, ayo oma. Bu Ana Wicak sudah ya, oke. Ayo dimulai kita doa bahwa hatimu, bahwa imanmu fokuskan sama Tuhan, bahwa kuasa akan turun atas anak-anakmu, akan memberikan kuasa yang luar biasa lewat doa dari opa, dari oma untuk memberangkatkan anakmu Profesor Yonas mengembang ke Australia untuk melakukan tugas mulia pengembalaan serta tugas misi yang khusus dari Tuhan Yesus. Silakan. Haleluya. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa bagi hamba-Mu yang sedang melayani Tuhan, yang sebentar lagi akan berangkat menuju tugas mulia. Engkau beserta sampai tujuannya, dan Engkau berkati mereka Tuhan dengan jerih payahnya, dengan akal budinya. Tapi Tuhan yang menjadi tuntunan mereka tidak mengecewakan. Pada malam hari ini hamba-Mu telah memberikan berkat Tuhan kepada kami. Biarlah Engkau urapi dan Engkau pakai selama dia menjabat menjadi hamba Tuhan yang setia. Inilah doa kami yang pendek tapi dengan hati yang nurani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Profesor Yonas. Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan kuasa dan mukjizat dan hikmat dan marifat dari Tuhan, agar semakin merendahkan diri bahwa Profesor Yonas hanya alat di tangan Tuhan. Sertai semua pelayanannya berhasil dengan baik. Juga saat kepulangannya ke Australia, Tuhan sertai pesawatnya dengan selamat Tuhan, sehingga bisa happy landing di Australia. Terima kasih Tuhan. Ada suatu saat kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu. Ada suatu saat di mana harta tidak bisa menolong, kekuatan fisik tidak bisa disombongkan.
kepintaran tidak berjalan. Saat itulah kami merendahkan diri. Kami injak kelemahan kami sebagai manusia. Kami butuh juru selamat dalam momen demikian ini. Terima kasih. Sertai kepulangannya Mr. Yonas, Profesor Yonas. Kirim pesawatnya Tuhan, kirim malaikat berjaga. Selamat sampai ke Australia. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pastor Yonas ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi berkat. Kau terus melengkapi dengan kuat kuasa-Mu. Kau berkati Tuhan, Kau terus melengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga kuasa-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan atas segala hidupnya, dimanapun dia berada Tuhan. Sehingga Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan, hidupnya boleh senantiasa membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau dia tidak mampu menjalankan semuanya itu. Sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam segenap hidupnya untuk Tuhan melayani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, semuanya untuk memuliakan Engkau. Memberkati hamba-Mu perjalanannya Tuhan. Kami percaya ada di dalam perlindungan-Mu sehingga boleh tiba di Australia dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dan pulang dengan selamat Tuhan. Kembali ke Australia dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik, kami tahu Kau mengutus Profesor Yonas dalam tugas-tugas pelayanan-Mu. Pakailah Profesor Yonas dari hari ke hari semakin indah ya Bapak. Sehingga hanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan dan menjadi berkat bagi Bapak Yonas di dalam pelayanannya, mempunyai kekuatan, terutama kesehatan ya Bapak. Kau akan lindungi, Kau akan berikan, Kau akan pelihara ya Bapak sebagai utusan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga banyak jiwa ya Bapak yang diselamatkan. Kami serahkan Profesor Yonas ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan bersama Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Maria, Kau berkati ya Tuhan. Kau pakai juga dari hari ke hari semakin indah, dan banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Maria ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak yang baik, kami menghadapkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Engkau tahu segala keperluannya, dan Engkau Allah yang memperhatikan dan memperdulikan kami ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan dalam perjalanannya, dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Engkau pakai ya Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya boleh disampaikan kepada umat-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa memperdulikan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tolong dalam perjalanannya, dan Engkau tibakan di Australia dengan sukacita, dengan sejahtera yang daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, haleluya. Kau berkati Tuhan dalam pelayanannya, Kau bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Terima kasih Kami boleh umat-Mu dikenyangkan oleh dalam firman. nama Yesus. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Sebagaimana janji daripada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya.
Terima kasih Opa Oma, juga terima kasih buat semuanya. Silakan duduk. Berkati pelayanannya Pak. Ya, Terima kasih. ya, silakan duduk. Terima kasih Om. Terima kasih. Ya, Iya. terima kasih. Ya, mungkin langsung Pastor Yonas sedikit aja, mungkin 1-2 kata-kata, mungkin pesan-pesan khusus buat Opa Oma, khususnya Opa Oma Ciki Stokam, dikit aja. Terima kasih untuk doa-doanya hari ini ya. Saya tadi cucu saya datang ke rumah bersama, ternyata cucu saya sudah kangen sekali sama saya. Waktu dia masuk ke rumah, anak saya perempuan, dia nangis-nangis ya. Ya, saya sebagai cucu oma opa juga di tempat ini. Ya. Terima kasih untuk doa-doanya. Tolong kalau saudara di rumah atau dimanapun, ya jangan lupa nama saya selalu disebut di dalam doa saudara. Karena doa adalah merupakan kekuatan. Saya suka sekali doakan. Mau siapapun yang mendoakan, senang sekali. Murid saya berdoakan, boleh saya bilang ke siapa. Karena hanya dengan doa itu merupakan hubungan dengan Tuhan. Dari tempat ini saya yakin doa oma opa dijawab oleh Tuhan. Karena doa orang tua itu sangat manjur dan besar kuasanya. Terima kasih buat Pastor Wijaya, saya kembalikan. My God bless you. Saya undang Bu Marta berdoa untuk doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa Bapak. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak akan firman-Mu yang indah. Biarlah Roh Kudus yang telah Kau curahkan pada masing-masing kami bekerja berkarya untuk memampukan kami melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami adalah yang terbaik bagi kami, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Oleh karena itu, turunkan Roh Kudus-Mu pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga semua program atau apapun yang mereka lakukan, semuanya berdasarkan takut akan Engkau. Bapa yang baik, berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah semua boleh jadi dengan baik dan nama-Mu selalu dipuji di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Berkati semua aktivitas kami ya Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami dapat bekerja dengan baik, bahkan berkarya dan melayani. Terima kasih ya Bapa, di atas semua ini ampun salah dan dosa kami, dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan. Saya undang Bu Eli berdoa untuk persembahan. Bu Maria untuk memberikan membawakan roh persembahannya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati oleh Ibu Pendeta Maria Tuhan dan Bapak Pak Prof Tuhan. Berkati Ibu Maria dan Pak Prof dalam pelayanan beserta timnya Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GIG Stokam. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Aku juga betapa indahnya persembahan dijalankan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya
firman. Shalom. Ini ada pengumuman Opa Oma. Pengumuman 1, ibadah JIG Instagram Community minggu pertama dilayani PS Elios. Ibadah disertai perjamuan kudus. Kiranya jemaat bisa datang mengikuti ibadah. 2, ibadah syukuran di Pasuruan tempat Bapak Yoga. Ikuti ibadah dengan tulus dan jaga sopan santun. Untuk itu Oma Opa bawa jaket ya, karena kita naik mikrolet. Dan yang ditanya badannya agak nggak enak, bawa minyak angin atau apa balsem dan lain-lainnya. Persiapan untuk dirinya masing-masing. 3, ibadah PDK Sibilia Jumat 29 Agustus 2025 pukul 5. Dilayani PSBB. 4, diharap respon di dalam grup, terutama jika ada daftar langsung bisa daftar. 5, kolektor di depan ini untuk mendukung pelayanan di gereja-gereja kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, pertama terima kasih buat Profesor Yonas sama Pastor Maria. Kiranya Anda patah semangat terus melayani JIG Sokam, terutama untuk sama-sama mempersiapkan termasuk opa-oma kita ya. Ini hari ini saya juga kaget ya, Pak John ini doanya wah ternyata luar biasa ya. Setuju ya? Amin. Ya. Ini suatu teladan yang kita enggak kira gitu loh. Saya lihat Pak John yang tempo hari awal-awal datang kesaksian sampai benar-benar nangis, kena operasi apa itu enggak tahu saya. Tapi benar-benar dikirim orang yang kita bisa andalkan untuk jadi teladan. Tapi saya rindu semua lansia nanti bisa doa, bisa terutama khusus bisa menjadi teladan. Ya, kembali terima kasih buat tim. Aku percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat dahsyat. Amin. Kiranya terus dipakai semakin luar biasa. Ya, beberapa hari sebelumnya saya sering ikut dan memang benar-benar kita melayani yang Tuhan kehendaki, bahwa benar-benar kita melayani dengan satu ketulusan, benar-benar ada satu mujizat terjadi di dalam setiap ibadah dan mewujudkan suatu ibadah sejati yang jadi kerinduan kita semua. Pengumumannya tadi sudah jelas ya, nanti tolong saya tambahi aja, nanti kan berangkatnya di Pasuruan ini agak banyak, ya kan? Saya bukan ada ketakutan bahwa orang banyak, enggak, apalagi yang saya bawa oma opa, enggak, saya sudah biasa, tapi saya titip pesan aja supaya ngikuti peraturan. Terus di sana juga kemungkinan nanti banyak hamba Tuhan juga warga di sekeliling rumah karena pemberkatan rumah baru kan. Jadi saya minta tolong jaga sopan santun, terus jangan terlalu banyak bicara, tapi wujudkan ibadah yang sejati ya. Agar apa? Bukan bawa nama JIG, tapi bawa nama kekristenan, bawa nama Tuhan Yesus dimuliakan di sana gitu ya. Oke, kita akhiri ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Satu nyanyi. Memberkati rumah Tuhan.
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini akan menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kita diingatkan kita harus lebih percaya, memiliki iman yang besar dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk membawa kita pada rencana-rencananya yang indah. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini. Terkhusus buat hari ini Tuhan, saya berdoa buat Profesor Yonas Tuhan, besok akan berangkat kembali ke Australia Tuhan. Kau terus pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan. Terus Kau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan khusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya berdoa buat istri, buat anaknya Tuhan, buat cucunya Tuhan. Terus Kau berikan berkat-berkat perlindungan, kesehatan, serta berkat-berkat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau turunkan kebahagiaan di dalam rumah tangga ini Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Maria Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat yang dahsyat, yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus juga akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat semua tim Tuhan, Kau terus pakai dalam pelayanan Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Kau terus pakai menjadi saluran berkat, menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu, dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Satu. Tolong Pastor Yonas untuk berikan doa buat
Ibu Lani, usia berapa Bu Lani? Ya, 77. Haleluya, luar biasa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, Yonas sebagai hamba Tuhan mendoakan Ibu Lani Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon berkat dari Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Yakub dan Tuhannya turun-temurun buat kami semua orang yang menjadi kepilihan umat Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami menumpangkan tangan-Mu Tuhan, kami mohon berkat-Mu tercurah dari selatan, timur, barat, melimpah buat anak cucu, menantu. Juga Tuhan demi kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah boleh menjadi tiang penopang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Boleh menjadi contoh buat semua teman-teman. Imannya juga boleh menjadi sorotan. Dia boleh menjadi berkat untuk Tuhan dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan bertambahnya umur ini semakin indah hubungannya bersama dengan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh melimpah atas persekutuan di gereja ini, boleh menjadi berkat buat teman-temannya, boleh menjadi berkat buat anak cucunya, boleh menjadi berkat buat masyarakat, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat. Happy birthday Bu Lani. Ya, untuk doa makan tolong Bu Endang ya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berkumpul di sini, Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, memuji-Mu, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu melalui Pastor Maria. Dan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua.